pagi dan selamat datang di acara sosialisasi hak kekayaan intelektual, melindungi karya dan mendorong inovasi. Ada ide karya yang Anda ciptakan bisa dilindungi oleh haus kekayaan intelektual atau haki. Haki memberikan Anda eksklusif atas berkarya yang Anda buat, seperti musik, buku, desain, produk, dan teknologi terbaru. Hak kekayaan atas intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu karya penciptanya. Menurut UUD yang telah disampaikan oleh DPR RI pada tanggal 21 Maret tahun 1997, hak kekayaan intelektual atau haki adalah hak yang diberikan kepada hasil olah pikir manusia untuk mendapatkan perlindungan hukum. Haki diberikan untuk menghargai hasil karya dan memacu orang lain untuk mengembangkannya lebih lanjut. Prinsip-prinsip hak intelektual haki sebagai berikut. 1. Prinsip ekonomi. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip kebudayaan. 4. Prinsip sosial. Berikut ini adalah contoh kasus haki. Yang pertama adalah kasus pelanggaran hak cipta oleh lagu Gen Halilintar pada tahun 2021. Halilintar, Anovial Said, dan Lenggon Geni Umar Faruk yang dikenal dengan Gen Halilintar dinyatakan terbukti pelanggaran hak cipta terhadap lagu yang berjudul Siantik. Mahkamah Agung menghukum keduanya untuk membayar ganti sebesar 300 juta. Gen Halilintar dinilai mengubah lirik lagu Siantik dan merekam membuat video dan mengunggahnya di akun YouTube Gen Halilintar tanpa seizin dari PT Nasgawara Publis Henrido yang menuangi para pencipta lagu Siantik. Majelis hakim menyatakan perbuatan keduanya yang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan dan adalah pelanggaran hak cipta. Selain itu, keduanya juga melakukan pelanggaran hak cipta dengan mengadakan dalam bentuk elektronik atau digital penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran hak karya cipta melalui sosial media. Menyatakan perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 yang tanpa hak dan tanpa izin kepada para penggugat telah mengubah lirik, memproduksi dan menyebarluaskan lagu Siantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materi maupun imateri bagi para penggugat, kata Hakim Gusti Agung Sumanta. 2. Sarung gajah duduk palsu. Mendapatkan informasi kalau ada produk yang sama, bahkan dengan nama yang sama pula dengan di peredaran pasar. Penasaran akan informasi tersebut? Maka
salah satu pihak perusahaan mencoba untuk melakukan validisasi dengan membeli produk yang beredar di pasaran tersebut. Barulah perusahaan menemukan fakta sarung tersebut bukan merupakan produksi dari PT Gajah Duduk, tetapi adalah produksi dari PT Prisma Abadi Jaya. Tentu saja, hal ini merupakan sebuah kasus pelanggaran haki karena sarung produksi PT Prisma Abadi Jaya itu menggunakan nama dan logo yang sama dengan produksi dari PT Gajah Duduk. Berlanjutan hingga pengadilan mengantongi fakta di atas, kemudian PT Gajah Duduk mengulirkan kasusnya kepada aparat penegak hukum dan menjadi kasus haki Indonesia terbaru. Atas laporan tersebut, menuailah proses pemeriksaan terhadap sarung Gajah Duduk palsu tersebut. Dari proses pemeriksaan tersebut, petugas menemukan fakta kalau Muhammad Kanif MK sebagai direktur dari PT Prisma Abadi Jaya memang sengaja memproduksi sarung dengan merek Gajah Duduk. Untuk memproduksinya, MK melakukan kerjasama dengan produsen dan setelahnya adalah proses penempelan stiker termasuk kemasan tentunya. Tindakan MK tersebut menambahkan kasus pelanggaran haki di Indonesia karena merek Gajah Duduk telah didaftar atas nama perusahaan lain. Haki yang ketiga adalah sengketa logo geprek Bengsu. Ruben Onsu merupakan salah satu artis di Indonesia yang juga sempat berusaha mengenai perkara logo. Pada saat itu, Ruben ingin menggunakan nama geprek dan mendapatkannya dari perusahaan Benny Sujono. Nama geprek Bensu ternyata sudah Benny klaim terlebih dahulu dan terdaftar. Oleh sebab itu, gugatan yang Ruben ajukan kemudian mendapatkan status tolak oleh pihak pengadilan. Selanjutnya, Benny Sujono justru menuntut balik kepada Ruben Onsu. Dia meminta Ruben untuk tidak memberikan nama Bensu sebagai merek pada bisnisnya. Gugatan Benny pun akhirnya mendapat persetujuan dan pengusaha tersebut berhasil memenangkan perkara. Demikian beberapa contoh kasus pelanggaran hak cipta logo yang pernah ada di Indonesia maupun dunia. Logo merupakan identitas dari sebuah badan usaha ataupun instansi tertentu. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menjaga dan melindunginya dari perbuatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya, cara yang tepat untuk melindungi logo dan merek dagang yang Anda miliki adalah mendaftarkannya dan mendapat klaim hak cipta. Dengan demikian, Anda merasa aman karena telah memiliki perlindungan hukum yang sah.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.